Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, dalam pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau kemarin kita masih menggunakan garis bilangan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara cepat supaya kalian lebih paham lagi tentang bilangan bulat ini. Selamat menyaksikan videonya ya. Selamat belajar. Baik anak-anak, kita akan mulai mengerjakan latihan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelumnya kita simak dahulu. Saya punya singkatan Sapobene. Apa itu Sapobene? Sa itu kepanjangan dari sama, po itu positif, B itu beda, ne itu negatif. Jadi kalau sama positif, kalau beda negatif. Contoh, kalau positif ketemu positif, maka hasilnya akan positif. Kalau negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Bukan negatif, positif. Karena sapo, ingat sapo, sama itu positif. Terus kalau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Dan negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Karena beda itu negatif. Jadi kalau sama positif, kalau beda itu negatif. Jadi kita akan mengerjakan soal penjumlahan bilangan bulat. Soal yang pertama, 25 ditambah 12. Yang kedua, negatif 38 ditambah negatif 42. Nomor 3, negatif 21 ditambah negatif 39. Nomor 4, 34 ditambah negatif 27. Nomor 5, 26 ditambah negatif 59. Dan yang terakhir, nomor 6, negatif 46 ditambah 25. Baik, kita akan mulai mengerjakan soal latihan penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, 25 dan 12. Dua-duanya bilangan positif. Kalau dua-duanya bilangan positif, biasanya kita menggunakan cara susun pendek. 25 tambah 12 langsung 7, 2 tambah 1 3, 37. Baik, karena ini kita membahas bilangan bulat, maka kita gunakan kobilbul. Apa itu kobilbul? Kolom bilangan bulat. Seperti ini bentuknya. Kolom bilangan bulat ada positif dan ada negatif. Karena dua-duanya positif, maka simpan dua-duanya di positif. 25 ditambah 12, hasilnya positif 37. Letaknya di positif, maka hasilnya positif 37. Yang kedua, negatif 38 ditambah negatif 42. Nah, kalau ada dua simbol atau dua tanda bilangan positif, yang di tengah-tengah itu kan positif ketemu negatif, maka bisa dileburkan atau dikawinkan. Dileburkan lah bahasanya, dileburkan. Positif ketemu negatif itu beda. Kalau beda itu bene. Beda itu negatif, maka langsung saja negatif. Jadi 38, negatif 38 dikurang 42. Kita gunakan kobilbul. Oke, negatif 38 simpan di kolom negatif. Terus negatif 42 simpan di kolom negatif. Dua-duanya negatif. Tidak ada yang pindah, maka dijumlahkan. Hasilnya 8 tambah 2 0. Tarik ke 1 ke atas, 1 tambah 3 tambah 4, 80. Maka hasilnya 80 berada di kolom negatif. Soal yang ketiga,
negatif 21 ditambah negatif 39. Ada dua simbol, ketemu lagi tuh. Dua simbol itu ketemu lagi, maka harus dileburkan. Positif ketemu negatif. Beda, bene, beda itu negatif, maka langsung dileburkan lang. Jadi negatif 21, negatif 39. Kita masih masukkan ke kobilbul, kolom bilangan bulat. 21 di negatif, 39 di negatif. Tidak ada yang pindah, maka dijumlahkan. 21 tambah 39 sama dengan 1 tambah 9, 0 ke atas 1, 1 tambah 2 tambah 3, 6, 60. 60 berarti berada di kolom negatif. Hasilnya negatif 60. Oke. Soal berikutnya, 34 ditambah negatif 27. Ada dua tanda yang ketemu lagi, positif ketemu negatif, maka harus dileburkan. Bene, bene berarti negatif. 34 negatif 27. 34 itu positif, simpan di kolom positif, dan 27-nya simpan di kolom negatif. Sekarang mana yang lebih besar angkanya? 34, maka 27 itu pindah ke kolom 34 di bawahnya karena lebih kecil nilainya. Pindahkan sesuai nilai tempat yang puluhan dan satuan di satuan. Jadi 34 dan 27. Ini dijumlahkan apa dikurangi? Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena pindah. Kalau tidak pindah tempat dijumlahkan, kalau pindah tempat berarti harus dikurang. 4 kurangi 7 nggak bisa, pinjam 1. Jadi 14 kurangi 7, 7. Tadi 3 udah dipinjam, sisa 2. 2 kurangi 2, 0. Jadi isinya 7. 7 berada di kolom positif. Jadi hasilnya 7. Positif. Positif 7. Mudah bukan? Ya. Nomor 5, 26 ditambah negatif 59. Ketemu lagi, maka harus dileburkan. Kita leburkan positif dan negatifnya, maka bene, beda itu negatif. Hasilnya jadi 26 negatif 59. Kita gunakan lagi kobilbul, kolom bilangan bulat. 26 di positif dan 59 di negatif. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar 59. Mana yang pindah? 26. 26 karena lebih kecil, pindah ke di bawahnya 59. 59, 26. Oke. Dikurang atau ditambah? Dikurang karena pindah tempat. 9 kurangi 6, 3. 5 kurangi 2, 3. Jadi hasilnya 33. Di kolom mana? Negatif. Jadi hasilnya negatif 33. Kita lanjut soal berikutnya, yang terakhir. Negatif 46 ditambah 25. Adakah tanda yang harus dilebur, tanda yang ketemu? Tidak ada. Karena tidak ada, maka langsung kita gunakan kobilbul, kolom bilangan bulat. 46 simpan di kolom negatif, 25 simpan di kolom positif. Mana yang pindah? 25 karena lebih kecil. Jadi disimpan di bawah 46. Karena pindah berarti dikurang. 6 kurangi 5, 1. 4 kurangi 2, 21. Oke. Jadi hasilnya 21. Di mana kok letak kolomnya? Di negatif. Jadi hasilnya negatif 21. Ya, jadi hasilnya negatif 21. Sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya mengerti mengenai penjumlahan bilangan bulat. Jadi menggunakan cara cepat, kita harus tahu dulu
di sini kalau misalkan ada tanda positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, negatif. Negatif ketemu negatif, positif. Dan positif ketemu positif, positif. Nah, ingat saja, biar kita mudah mengingatnya. Sapobene. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video penjumlahan bilangan bulat bahwa kalau sama itu positif. Ini kan sama positif dan beda itu negatif. Ini beda. Itu negatif. Jadi positif ketemu negatif, negatif ketemu positif, beda itu negatif hasilnya. Ingat, sapobene. Langsung, maksudnya apa sih ketemu? Ketemu ini seperti ini. Positif ketemu negatif. Maka kita langsung dirubah jadi negatif nanti. Ini ketemu. Ini ketemu. Ada dua tanda yang ketemu seperti ini. Kalau ini kan nggak ada, cuman satu. Jadi tidak usah dileburkan. Langsung nomor 1. Kita gunakan kolom bilangan bulat. Sebut kolom bilangan bulat ya. Ada positif dan negatif. Yang ini negatif 157. Ini dibaca negatif 157. Simpan di kolom negatif. Dan ini kita bawa operasi hitungnya ke sini. Ini positif 189. Simpan di positif. Yang negatif simpan di negatif, dan yang positif simpan di positif. Lihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar ini ya, 189. Ini lebih kecil. Maka yang lebih kecil pindah tempatnya, pindah. Kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 157. Karena pindah, maka dikurangi. Karena pindah, sekali lagi, maka dikurangi. 9 kurangi 7, 2. 8 dikurangi 5, 3. 1 kurangi 1, 0. Jadi hasilnya 32. 32 itu apa? Di positif. Maka hasilnya positif 32. Udah ya, jadi kita tidak menggunakan garis bilangan dan tidak pula menggunakan hutang-hutangan lagi. Ini nomor 1. Sekarang kita nomor 2, kolom bilangan bulat. Ini negatif. Negatif 234. Simpan di kolom negatif. 234 di negatif, dan ini ambil sampai sini. Negatif 108. Simpan di kolom negatif. Yang tadi ini pindah, dikurang, ini tidak ada yang pindah. Kalau tidak ada yang pindah berarti dijumlahkan. 4 ditambah 8, 12. Simpan ke atas 1. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 342 di kolom apa? Negatif ya. Di kolom negatif. Jadi hasilnya negatif 342. Mudah bukan? Mudah-mudahan bisa ya. Nomor 3. Kita gunakan kolom bilangan bulat dulu. Salah ini. Kolom bilangan bulat. Ini positif, ini negatif. 128 itu positif. Dan ini ada dua tanda ketemu. Tandanya beda. Kalau beda itu negatif, bene. Jadi langsung ini dihapus. Nah, dileburkan jadi negatif 56. Simpan di kolom negatif. Negatif 56. Mana yang lebih besar? Nih ya. Maka yang kecil pindah.
pindah kolom. Kalau pindah berarti dikurang. 8 kurangi 6, 2. 12, 2 kurangi 5 nggak bisa, maka 12. 12 kurangi 5, 7. Berada di kolom positif, maka hasilnya positif 72. Nah, kalau positif tidak perlu ditulis. Nomor 4. Gunakan kolom bilangan bulat, positif dan negatif. Yang ini positif, maka simpan di kolom positif 326. Dan ini ada 2 tanda yang ketemu, maka kita leburkan. Ini tandanya sama itu sapo sama positif. Maka jadi positif, hilang ini melebur. Jadi ini jadi positif ya, positif 114. Disimpan di 114 positif karena udah dileburkan. Pindah tidak ada yang pindah, maka dijumlahkan. Kalau tidak ada yang pindah, ini pindah. Maka kurangi, ini tidak pindah. Maka kalau tidak pindah dijumlahkan. 6 ditambah 4, 0, 10, maaf 0 ke sini, 1 ke atas, 1 tambah 2 tambah 1, 4, 3 tambah 1, 4. Jadi 440 positif ya, karena berada di kolom positif. Jadi hasilnya 440. Baik, kita lanjutkan. Bisa memahami? Mudah-mudahan bisa ya. Cara cepat mengerjakan bilangan bulat. Ini ada 2 operasi hitung. Jadi campuran ya. Bagaimana kalau mengerjakan campuran? Tetap sama saja. Kita gunakan operasi kolom bilangan bulat, positif dan negatif. 125 itu negatif, maka simpan di kolom negatif. 102 itu yang ini positif, simpan di kolom positif. Dan ada 2 tanda yang ketemu, maka kita leburkan dulu. Ini sama, kalau sama itu sapo, berarti positif. Jadi dileburkan jadi positif. Ini langsung simpan positif 242. Simpan di kolom positif. Kerjakan dahulu yang ada temannya. Ini kan tidak pindah satu kolom, maka dijumlahkan. 2 tambah 2, 4. 0 tambah 4, 4. 1 tambah 2, 3. Nah, tahap berikutnya, mana yang lebih kecil? 125, maka yang lebih kecil pindah. Pindah ya, kalau pindah itu ingat, kalau pindah itu dikurang. 4 kurangi 5 tidak bisa, pinjam ke sini 1. Ini sisanya tinggal 3, jadi 14 kurangi 5, 9. Dan ini sisanya tinggal 3. 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 1, 2. 2 di positif. Maka hasilnya 219 positif. Nah, mudah bukan? Jadi kita tidak menggunakan garis bilangan lagi. Dan ini cara cepat untuk mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Kalau belum paham, boleh diulang kembali videonya. Jadi kalau matematika itu memang harus mengulang dan sering berlatih supaya kita semakin mahir mengerjakan soal-soal matematika. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak yang kesulitan memahami operasi hitung bilangan.